Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal usra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasin fi lailatin wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawad ya Ma'bud, ya Rahim ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan, kami takzimi Bapak anggota DPRD Kabupaten Wajo, pribadi Bapak Insinyur Sudirman Meru. Yang kami muliakan, kami takzimi Ahinal Fadil, sahabat kami Ustaz Alimuddin selaku pembaca ayat suci Al-Quran. Ahinal Fadil, Gurunta Ustaz Abu Intak. Saya sering melihat beliau ini menyanyi di TikTok. Insyaallah. Yang kami muliakan, kami takzimi Alina Tokoh Lembita, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz dan asatizah, ibu-ibu, apa namanya ini? Komunitas macan dan istri macan. ini saya tidak tahu apa anunya, yang jelasnya ini adalah satu komunitas yang sungguh sangat luar biasa, jamaah Isra wal Mi'raj yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, karena kita mendengarkan sejarah perjalanan Rasulullah mulai ketika dia menginjakkan kaki di satu batu. Iyatona Robatwe itu ada di sekitaran Masjidil Aqsa. Iyana Robatu melo maciu kunabita pada saat Nabi menduduki sebelumnya, kemudian dia diangkat ke langit. Tapi Nabi melarang, sehingga batu itu sampai hari ini tetap melayang. Dena rapa uputane de to namen releyase, tapi dia tergantung. Batu yang besar itu bisa tergantung. Kenapa? Itu adalah salah satu tanda bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah benar, yang secara duniawi bisa dilihat. Saya tidak terlalu membahas agak sejarah na alami Nabi kita sebelum di Isra dan di Mi'raj. Tapi angka 2 telu pelajaran yang mestinya menjadi acuan narekoto melo mengambil hikmah yare kemalaki at buron. Nah, sebab kita mesti memetik degaga peristiwa na pakan kapuang Allah Ta'ala kecuali ada hikmah di dalamnya. Ia naromelo yalah, makanya kita mengatakan hikmah Isra dan Mi'raj. Hikmah itu adalah ilmu. Jadi meloki malah Pak disagang. Saya mengambil maraton saja. Yang pertama, Nabi tak sebelum diisrakan itu dibelah dadanya. Kemudian dicuci jantungnya kalau menurut fikih. Ulama fikih mengatakan dicuci, ulama tasawuf mengatakan wa samsam melo na mulia kapuang Allah Ta'ala. Makanya ini kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Ya itu ampai wa samsam bisa menjadi obat karena dia pernah menyentuh kalbunya Nabi secara langsung. Yang kedua, air samsam itu bisa pengganti makanan. Denan reta cukup meminum air samsam itu bisa kenyang. Sebab magai karena dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Semua yang berkaitan Nabi pasti mulia.
Hajar Aswad Nabi pernah menciumnya, maka semua jamaah haji dan umrah akan mencium Hajar Aswad. Matahari tidak akan berani menyinari tubuhnya langsung Nabi, makanya dia tutupi dengan awan, karena dia pasti hancur ketika dia menyinari tubuhnya Rasulullah, karena nurnya Nabi itu adalah nur yang lebih tinggi daripada matahari. Maka sininna pada kiyoko Nabi kita pasti akan mulia. Kita juga akan ke surga itu karena di situ ada Rasulullah. Kemudian apa pesan itu? Ada hikmahnya loh. Karena itu kan sejarah. Apa hikmahnya? Iya komelo melakukan perjalanan paresayolo atita. Dibelah dulu. Bersihkan bisa bermakna berwudu. Makanya sebelum meninggalkan rumah, usahakan angkat jennek. Pesan yang kedua, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ia kau melakukan di perjalanan, mestinya adalah tempat spiritual ke tempat spiritual. Aja nalok ko pasai lo warunge. Jangan dari kebun ke kebun, tapi usahakan dari tempat yang punya nilai spiritual ke tempat yang punya nilai spiritual. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa disebut dari masjid ke masjid? Supaya kita ini terikat oleh kebaikan. Ini sudah komunitas ini biasa lo masa tadi. Jangan menyisir tempat yang tidak ada nilai agamanya. Jadi silahkan lakukan perjalanan, mengatakan kita berangkat dari Masjid Raya Sengkang. Insya Allah kita akan sampai ke Masjid Raya Sidrap misalnya. Kita berangkat dari masjid ini, nanti kita akan ke masjid ini. Atau kita dari makamnya Guru Taqi Sa'ada akan berangkat ke makam ulama ini. Supaya perjalanan kita diridhoi oleh Allah karena perjalanan spiritual. Jadi jangan dari tempat rekreasi yang tidak ada nilainya ke tempat rekreasi yang tidak nilai spiritual. Tidak. Jadi usahakan nih ada namanya wisata religi dari masjid ke masjid. Itu pesan. Iya. Jadi makanya ya tuko maknanya juga bisa kita sholat. Apa iya tuh Nabi takendri ibawa? Nabi itu tidak dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak. Walaupun ayat namoman yahaya makada minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Memang itu awal dan akhir. Tapi sebelum itu dibawa pun keliling. Laipacennya Nabi tak angkat tempat persinggahannya. Masjidil Haram ke Madinah. Dari Madinah ke Gunung Sinai. Dari Gunung Sinai ke Baitul Lahmi. Dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Kenapa pindah-pindah? Mekkah ke Madinah. Karena Madinah adalah kota yang akan ditempati Rasulullah ketika dia hijrah. Baru ke Gunung Sinai. Kenapa Gunung Sinai? Bukit Tursina. Nasabah onron na Nabi Musa sempat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Kemudian kenapa dilewati Masjidil Aqsa? Padahal Masjidil Aqsa itu kan di utara. Dia terus ke selatan. Kemana? Ke Baitul Lahmi. Onron na Nabi Isa jadi. Setelah itu baru masuk ke Aqsa. Coba. Agak makna Pak Bu? Mestinya kita berjalan itu sebelum sholat ada tempat persinggahan. Tapi tempat persinggahan itu adalah tempat yang punya nilai spiritual. Makanya situ kan na potomelo masampajang, tomak jenne jolo. Puraki mak jenne, tapares say atita, dito gagataw yewa si salah. Magai la yahillu lil muslimin an yahjur ahaku fawqa salasa layalin. Kemudian setelah itu bisa kita mendoakan orang-orang soleh. Kemudian kita memulai dengan sholat. Nah sebab magi Nabi tak, kenapa bukan langsung saja? Madina langsung dipendek lagi. Kenapa dia mutar-mutar? Nah, itu pesan bahwa untuk ketemu dengan Allah tidak langsung, mesti melalui proses orang-orang yang dia cintai lewati itu. Nah, itulah pentingnya bersilaturahmi dengan ulama. Makanya saya wasiatkan ke komunitas ini.
Kalau pindah ke suatu kampung, takut tenang ini ketau panderita ukun. Ya kongka datang ke situ sekaligus kita misalnya pergi naik sepeda. Tapi ketika masuk waktu sholat, kita tempatkan waktu sejenak. Kunjungi ulama itu, kemudian kita datang minta nasihat walaupun hanya 10 menit. Setelah itu kita minta doa, kemudian kita berangkat lagi. Supaya semua perjalanan kita itu nilainya akan kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan nilai spiritual. Jadi usahakan perjalanan hidup ini seperti Isra Mi'raj. Ya. Saya itu begitu, Pak. Istilahnya karena saya pelajari dari situ. Setiap masuk satu kampung, kau ke Kalimantan, pasti utanai mana makam para wali di sini. Oh, ada di sini Pak Ustaz. Ulama yang masih hidup yang sepuh yang mana? Di sini Pak Ustaz. Mohon diantar ke sana. Kalau tidak cukup ke makam. Saya akan ke situ kemudian mendoakan. Setelah itu minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya bertawassul. Nih, yang itu nadena wadi kotomilau langsung. Maka ada upu nganu pasalama kak itu tidak boleh. Itu namanya tawassul. Tapi kalau kita meminta berikan aku keistimewaan sebagaimana keistimewaan yang kau hadiahkan kepada ulama ini. Dalilnya jelas, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalannya para nabi di situ disebut, tapi jalannya orang-orang termasuk nabi, ulama, waliullah, itu semua. Makanya kalau ada makam para ulama, kiburukna Andre Gurutta ke Jabdur Rahman Abodale, kiburukna Gurutta ke Haji As'ad, kiburukna Imal Lapeo, kemudian kiburukna Gurutta Syekh Jamaluddin Kubra, itu bisa kita datang mendoakan dia, kirimkan Fatihah, kemudian kita minta keberkahan untuk anak-anak kita. Buat tadi kasih barakah wija-wijaku pada barakah angkat kali ini topan berita itu. Yana tu ampai ogi orang wajo, orang sidrap, orang pinrat, orang bone, orang sopeng, narik komelo itama ramalan, napak bayi ni anak. Dekat, nanti dekat Ramadan itu baru menikah. Kenapa? Supaya nanti di Ramadan juga kan sebelumnya itu ada ziarah kubur. Di situ. Sebelum berhubungan juga pengantin baru disuruh ziarah. Ada gunanya. Sebelum kau menyentuh istrimu, datang ke kuburan itu, doakan ulama, minta keberkahan kepada Allah sebagaimana diberikan itu, supaya nanti anakmu ada bisa jadi ulama atau bisa jadi waliullah. Itu kuncinya. Tanya kiburu sembara nalawi. Kiburu na nenek yang robat tayo nasa ke nenek mo batala na biasa. Ya, jangan na talos siya na yan. Iya, kuburannya para ulama yang kita ziarahi. Kenapa Nabi dibawa ke Baitul Lahmi? Kenapa Nabi dibawa ke Bukit Tursina? Itu pesan bahwa tempat-tempat itu punya sejarah di mana para nabi pernah di situ berbicara dengan Allah. Nabi Isa di situ dilahirkan. Jadi itu onrong-onrongnya. Makanya perjalanan itu kalau bukan dari masjid ke masjid, pindah dari rumah ulama ke rumah ulama. Kalau tidak dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Iya. Di situ kuncinya. Jadi mestinya perjalanan kita itu selalu ibadah ke ibadah. Ya tona tu ampai makanan kita, umatku adalah umat yang terbaik. Dia nagagacaukan jai umatku nasalai si dedeke untuk menuju ke kebaikan yang lain. Kaya loh. Selesai masam pajaloro menuju ke asar. Selesai asar menuju ke maghrib. Selesai maghrib menuju ke isya. Selesai isya menuju ke sholat subuh. Dan sholat subuh lagi menuju ke duhur. Yan riasat sampajat tepat tuh. Yaitu suju pacapura masuk pajaloro. Nia kemeba ni untuk masuk pajamasara. Jadi kita berjalan kemana? Tetap menuju ke sholat. Ya kumati kiyo kupasain. Maka kita akan menempati syahid. Kenapa? Karena kita sebenarnya menuju ke sholat. Cuma melalui proses kemana kita berjalan. Yan itu nak kereta pandrite. Usahakan nih. Lengi tu niat mas sempajang. Lengi niat nilo mas sempajang. Ia ko sujud pacapura ko niat nilo mas sempajang. Ia ko kata derek ko niat sempajang. Itu beda. Ia kota putus si sempajang tak cedela dan itu.
Kegayasa, pura ni madre salah sampajalor, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Terputus. Siya kami menit masampaja, paling tinggi 5 menit. Tapi ia ko sebelum madre salah, pada saat sujud terakhir, ia tokak memang niati untuk masampaja salah. Kalau kita meninggal, maka kita akan meninggal karena menuju ke sholat. Ia tunasa Nabi kita, umatku adalah umat yang terbaik. Kenapa kita bisa kekal di dalam surga? Padahal umur terbatas, pahala terbatas, karena niat melakukan kebaikan tidak terbatas, dan semua niat itu diganjar pahala oleh Allah. Ya natuna sabari kita kekal di dalam surga. Jadi sungguh sangat rugi laki nareko demi niatan dan sholat ke sholat. Makanya itu sampajani ditutup dengan 2 dari sallallahu atau sifat dari sallallahu alaihi. Kenapa kita salam? Orang salam itu cuma 2, ketemu dan berpisah. Salam ke kanan karena kita ketemu dengan waktu berikutnya, salam ke kiri karena kita melepaskan waktu setelahnya. Aja mula pesengi jolo waktu kode pada pura musabu buku waktu sebelumnya. Ini biasa sampajat tempat. Ini yang penting. Mengapa tuh nasa tes sampajat tepat pun cukup cengan aja, itu bukan sholat, itu tafakkur. Tapi mesti di dalam hidup kita ada ibadah yang tidak digerakkan dengan lisan dan juga tidak dilakukan oleh anggota tubuh dan juga tidak bisa dihitung pahalanya. Angka pakasiyang mesti adini si sungguh si Bapa Allah Ta'ala tanpa ada ucapan di lisan. Agama Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, bahkan ada hadis yang mengatakan kalbu yang paling dirindukan oleh Allah adalah kalbu hambanya yang terkoneksi di saat orang semua berbicara. Si puluh-puluh makoma bicara-cara mana tahu, tapi kalbu kita terkoneksi dengan Allah. Walaupun kita duduk di tengah orang yang ramai, itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah dari hamba-Nya. Bacaan Al-Quran bisa diprediksi pahalanya dengan 1 huruf 10 hasanah. Salat bisa diprediksi dengan berbagai macam keistimewaannya. Zikir yang dilapaskan dengan lisan bisa diketahui manfaatnya. Tapi zikir qalbu yang disebut dengan tafakkur tanpa menggerakkan lisan, tapi merasakan kehadiran Allah, bahkan kadang merasakan berdua-duaan dengan Rasulullah atau para wali-wali Allah, maka itulah orang yang dirindukan oleh Allah kalbunya. Biar bukan di dalam masjid, mungkin dia duduk di pinggir jalan, mungkin dia di sawah, mungkin dia di danau, mungkin dia di pasar, duduk sambil menunggu pembeli, tapi kalbunya berdua-duaan dengan Allah dan Rasulnya. Itulah orang yang diistimewakan oleh Allah, daripada yang duduk di masjid hanya main Facebook. Tapi itu kan kok di saya tidak bisa sebut ibu macan. Kemudian Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sholat. Jadi kalau Nabi tak boleh Mekah ke Madinah, disuruh masuk aja ke Madinah 2 rakaat. Selesai sholat di Madinah, dibawa ke Gunung Sinai, juga disuruh sholat 2 rakaat. Pura pima beresalah Nabi tanah kutata, maka onrongannya Jibril, maka di sini Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Dibawa lo gunung, dibawa ke Baitul Lahmi, masa pejati Nabi tekor, dan masuk ke Masjidil Aqsa, justru Nabi jadi imam. Nabi kita menjadi imam, seluruh Nabi dan Rasul itu jadi makmum. Dan itu kan orang mati. Bayangkan kau ke iman atau mati makmumnya. Namun Nabi kan sholat dan dia jadi imam. Pertanyaannya, ada dia pernah terima Nabi tak? Nang kami mana sempajan najamah sebelum berangkat. Coba. Kan Nabi sholat kan?
Coba. Menjadi imam berarti memang Nabi itu sudah ada sholat. Kemudian buka Al-Quran. Yang hafal Quran kan jelas. Nabi Isa ketika ditanya, apa katanya? Aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Yang kedua, Maryam sholat di dalam mihrab. Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, juga sholat di dalam mihrab. Nabi Adam juga sholat, Nabi Isa juga sholat, Nabi Musa juga sholat. Sininna Nabi masa zaman. Bahkan Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti sholat bukan ibadah yang datang setelah Nabi Mi'raj, tapi sholat adalah ibadah ada pada saat Nabi pertama sudah diutus. Angka memang nasampajan, makanya najama memang nilabita. Tapi kenapa setelah Isra Mi'raj itu dikatakan perintah sholat? Nasabah untuk umatnya Rasulullah baru turun perintah sholat untuk umatnya. Nasabah nilawi nabita. Nabi yang minta itu. Jadi Nabi itu tuh nilawi sampajan. Saya dapat itu satu penjelasan Nagurunta Kiai Jadul Muin Yusuf kali Sinetrek. Maka dia iro Nabi. Nita mana rupanya sampajan Nabi? Gerakan na to malaikat ka malaikat tato masuk pa lagi pertama itu lagi kedua rokok to si mapamulay pancaji letu kama dino to rokok si rokok na masuk pa lagi di langit ketiga dia hanya mendongakkan kepala ke langit, kemudian di langit keempat ada yang sujud, kemudian dia ada yang duduk. Makanya 7 gerakan salat itu 7 gerakan sesembahan malaikat kepada Allah di 7 lapis langit. Ia narulilau nabita, ia natu apa yang hidup itu ada 7. 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Jadi itu sampai jangi nalamanat itu. Nilawi nabita, gerakan sholat yang kita takbir apa itu diambil semua. Sampai jangan memang malaikat, dan itulah yang membuka pintu-pintu langit. Kemudian tadi sudah dikisahkan oleh Guru Ustaz Muhtar bahwa langit pertama ketemu Nabi Adam. Magina Nabi Adam dupai Nabi tak. Nah banyak Nabi Pak. 24 Nabi dan Rasul. Kenapa Nabi Adam di langit pertama yang istimewa? Itu untuk menggembirakan hatinya kata ulama. Nah sebayur Nabi Adam boleh kasih surga ya dan para kolok-kolino. Agama dan maginya dan para Nabi Adam 2 lasana. Gara-gara ibelisi bicik salah-salah. Pak makri belisi natya memang desa pengalata ali rubuah hudi yang rena diadat tapi makokan apalaba Nabi Adam tidak konfirmasi ke Allah langsung dia makan karena berkat ucapannya iblis. Aganasan dek na mungkin berani mencatut nama Allah padahal iblis itu mencatut nama Allah. Mega tahu masalah pejabat gara-gara itu. Asa boleh kasih untuk bosnya, ani gereja dek padahal di nangka. Ini, ini tuh mega solat bupati, Pak Bici. Yang kedua apa? Istrinya, Hawa. Dari situ rayuan lembutnya makanya Nabi Adam mengambil betul. Iya. Di 2 tuh bahaya kelak daya kita orang. Pak Bici si bawa iya ke si depeta. Itu bahaya lagi. Jadi nanti nak kalau kita kasi dendre itu tuh nawat dito ngila ada bicara makun lagi. Pak itu makun lagi ko nang kadingay na tadi mojok gare. Nah semami gare yano. Ya kulit di mantu maka maga pa yano gare. Nasanya. Lihat itu. Tapi dia tu nak kau ibu-ibu aku dia tu insyaallah. Kemudian ia kau angkat tahu diturunkan derajatnya ziarahi dia. Kepala desa napa aja manci kepala desa loki bersilaturahmi untuk mengobati hatinya. Sahabatnya itu mulai banyak yang hilang satu-satu, tapi kita merapat dekat. Iya. Ya kocama mencaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Bupati mencaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Tapi ya kocama mencaji bupati jamu telah. Kenapa? Nasabak menremui orang kaya yang bangkrut datangi rumahnya, gembirakan hatinya. Karena orang kadang ketika dia menanjak naik,
itu biasa-biasa. Tapi ketika turun, sama juga orang naik gunung Pak. Ya ketuka itu butuh tenaga banyak, tapi justru lebih banyak tenaga yang dibutuhkan ketika turun. Makanya kau nggak tahu jatuh, oh hati-hati. Itu harus digembirakan hatinya. Magi namanya tahu bunuh diri, karena di situ tidak bisa dia tahan. Kemudian naik ke langit kedua, si runtuk Nabi Isa, si Nabi Yahya. Manusia dua-duanya tidak menggunakan logika dalam penciptaan. Nikah. Nabi Isa lahir tanpa bapak, hanya ibu. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Paja ni macarepa benena Nabi Zakaria natampu kemopi Nabi Yahya. Agama nana, jika manusia sudah angkat tangan, ambil air wudhu, kau sujud, maka minta kepada Allah. Yang mustahil menurut manusia tidak mustahil di hadapan Allah. Itu pesan. Namo makada tahu wedena mungkin angkat tahu jadi degaga ambok na Allah akan nampakkan karena sholat. Nabi Yahya, kenapa? Nabi Isa kan ibunya kan sholat di dalam mihrab. Maryam tuh dia minta di mihrab, makanya diberi keistimewaan. Dia andre dari mihrab, langsung dari Allah. Huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kan jelas. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan namanya Yahya juga karena dia sholat di dalam mihrab. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian dia minta, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itai kokui mihrab itai mengilau. Makanya imam itu tempatnya disebut mihrab. Makanya imam yang disuruh berdoa. Jangan makmum. Imamnya karena tempatnya yang tembus. Di rumah kita bikin mihrab, silahkan. Disitulah kita berdoa. Ulama-ulama seperti Guru Taqi Jadul Rahman Abodali itu ada mihrabnya. Guru Taqi Jadul Min Yusuf itu ada mihrabnya. Kiai Haji Maimun Subair itu ada mihrabnya sama. Kenapa? Karena di situ tempat berdua-duaan dengan Allah. Yupidi madari masa pajak kilo-kilo. Bawa sujada ngeloko sampina kadere ketoko kadere kuda tolong saja nggulu kasih ketoko saja nggulu kasih lari kulo lemah dia dikata atau lari tanpa kamera merupet ke kamera lari tanpa kuda purang dia gak mana siguri basampanya. Padahal WC kita bangun sampai 30-40 juta hanya tempat buang kotoran, tapi tidak ada tempat berdua-duaan dengan Allah dalam beribadah. Maka kenapa doa itu susah tembus? Karena kita tidak membuat tempat istimewa untuk bersama dengan Allah dan Rasul. Walaupun semua tempat bisa ditempati sujud, tapi mestinya kau buat tempat khusus untuk memuliakan dirimu dalam saat engkau berdialog dengan Tuhan. Bukan hanya memilih pakaian, bukan hanya memilih momen-momen tertentu, tapi mesti kita memilih tempat yang istimewa juga. Ya kung katamu tak istimewa, dia namun kita patudang aku bandrin na kadera. Dia namun kita patudang aku saja ng lukas. Tapi kita akan bikinkan tempat istimewa. Begitu juga ketika engkau ingin berdialog dengan Allah dan Rasul. Buatkan tempat istimewa supaya kau tidak terganggu. Di situ kau bisa ngomong. Itulah barakah yang disebut dengan nikmat. Cuma jarang kita membuat itu. Setelah itu naik ketemu Nabi Yusuf. Jadi akan naguri Nabi Taqwa Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi sudah belajar tentang tanaman dan tumbuhan. Menurut Nabi Isa dengan Nabi Yahya, dia juga belajar tentang metodologi dakwah sekaligus belajar ilmu kesehatan. Nah, sebab Nabi Isa itu adalah dokter yang paling hebat. Nah, sebab bisa menghidupkan orang mati. Yang pergi dokter tanpa mati tahu tuh. Ya. Naik ke berikutnya ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah mengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Hebatnya Nabi Yusuf itu adalah manajerial ekonomi. Makanya Nabi belajar ilmu alam, belajar ilmu kedokteran, belajar manajemen dakwah. Kemudian naik ketemu dengan Nabi Yusuf, belajar manajemen ekonomi syariah. Coba naik ke atas, ini ke Sinaruntuk. Ketemulah dengan Nabi Idris. Oh.